Silakan Wahyu, bisa dimulai. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Wiguna dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan KS saya dengan mata pelajaran PAI dan topik tiga pilar agama. Jadi berikut adalah daftar isi yang akan saya presentasikan. Pendidikan agama Islam. Alasan saya memilih pelajaran PAI adalah karena pelajarannya yang mudah, eh, bisa mempelajari agama lebih mendalam, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah topik pelajaran PAI dalam semester ini. Topik pertama adalah tiga pilar agama. Topik kedua adalah beriman kepada Allah. Topik ketiga adalah Asmaul Husna. Topik keempat adalah akhlak utama sidik dan amanah. Topik kelima adalah akhlak utama fatonah dan tablik. Topik keenam adalah toharoh. Topik ketujuh adalah ahsanul wudu. Topik kedelapan adalah tayamum. Topik kesembilan silsilah Nabi Muhammad. Topik ke-10 masa kecil Rasulullah. Topik ke-11 Asabiqunal Awalin. Berikutnya ada A, definisi. Gelar agama menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti satu, tiang penguat bangunan. Dua, dasar yang pokok. Tiga, tiang penyangga. Jadi gelar agama adalah penyangga agama yang harus ditegakkan oleh orang muslim agar menjadi orang muslim yang kuat. Pilar agama ada tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan ketiga pilar agama. Yang pertama ada Islam. Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dan patuh tunduk hanya kepadanya, dan jauh dari perbuatan syirik dan orang-orang yang syirik. Rukun Islam ada 5, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa ketika bulan Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman secara bahasa artinya adalah mempercayakan atau tasdik. Nah, rukun iman secara istilah adalah ikrar dalam hati, ucapan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Rukun iman ada 6, yaitu eh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan Nabi, dan iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Ketiga ada ihsan. Ihsan diambil dari kata ahsanu yang berarti berbuat baik. Ihsan juga dapat diartikan sebagai eh, bisa eh ihsan dapat diartikan sebagai merasa diawasi oleh Allah. Nah, agama menurut KBBI adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Sedangkan adin memiliki makna yang sangat luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat materi. Jadi, pilar agama adalah tiang penguat yang mengatur seseorang berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan secara seimbang dan harmoni. Nah, masuk ke poin B, aplikasi. Pilar agama dapat dipahami sebagai konsep untuk menjadi pribadi muslim yang paripurna, tauhid yang lurus, fikih sesuai tuntunan Rasulullah, dan juga berakhlak seperti Rasulullah. Pilar agama dengan dipelajari terus-menerus dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat membantu seorang muslim mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Perilaku muslim ini akan tampak terlihat pada keisanannya, yaitu akhlaknya. Self knowledge. Buat saya, mempelajari pilar agama sangat menarik karena ada pembahasan tentang ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Saya sedang belajar bisa sholat di awal waktu karena Allah menyukainya. Saya tidak pernah mukia atau ngabadin saat sedang puasa Ramadan, tapi ada tantangan juga ketika muncul rasa malas, tapi tidak bisa berlama-lama
dalam rasa malas tersebut karena ada suka rasa tidak enak di hati. Ini berikut adalah tugas dan catatan saya saat belajar tiga pilar agama. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu Guru dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Wisnu atas presentasinya. Jepko. Maaf, Wahyu. Terus kembali. Maaf, Wahyu. Silakan Ibu Kori akan memberikan pertanyaan, Bangga. Silakan. Iya, Assalamualaikum Wahyu. Salam Bu. Alhamdulillah Wahyu ini KS pertamanya dengan percaya diri, tidak melihat ada beberapa konten yang dihafal ya, maksudnya tidak melihat PPT-nya, tidak membaca. Alhamdulillah baik ya Wahyu ya. 3 pilar agama. Wahyu tahu hadisnya? Hadisnya enggak Bu, belum lupa lagi hadisnya ada di buku. Ya, itu hadis yang panjang ya. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh berapa orang? Seorang manusia yang gagah ya, yang gagah, tidak kelihatan dari dia berjalan jauh, bertemu oleh Rasulullah. Nah, dia bertanya tentang apa itu Islam, iman, ihsan, hari akhir, tuh ya, di depan para sahabat. Kemudian Umar bertanya, kenapa dia bertanya dan dia menjawab sendiri, gitu kan? Itu betul gitu dari jawaban Rasulullah. Dan diketahuilah bahwa orang tersebut adalah malaikat Jibril, ya, yang eh, memberitahu tentang apa itu adin, ya, apa itu adin, 3 pilar agama. Nah tadi eh, Wahyu sudah sebutkan apa itu iman, Islam dan ihsan. Setelah belajar tadi sudah ya, Wahyu sudah bilang bagaimana ihsan itu dapat membimbing Wahyu untuk sholat tepat waktu. Nah, selain itu, apa hal yang dirasakan dampak dari belajar 3 pilar ini dalam kehidupan Wahyu, dalam keseharian? Pertanyaan Ibu. Bisa diulang Bu pertanyaannya Bu? Ya, pertanyaan Ibu adalah, dengan belajar 3 pilar agama ini, ya, apa dampak bagi Wisnu dalam keseharian Wisnu? Wahyu, Bu. Kok Wisnu? Wahyu, maaf Ibu ketukar. Apa dampak dari belajar 3 pilar materi ini dalam keseharian Wahyu? Jadi saya bisa belajar sholat tepat waktu, terus berusaha untuk menyempatkan waktu untuk ngaji, terus misalnya eh, mengurangi bermain game, baik, eh, untuk mencoba bangun lebih pagi supaya tidak malas. Oke, baik. Apakah itu ada eh, campur tangan oleh orang tua untuk mengingatkan Wahyu, atau kesadaran diri Wahyu sudah muncul gitu dengan sholat tepat waktu, bangun lebih pagi, meminimkan bermain game, segala macamnya, timbul dari kesadaran diri atau ada campur tangan mama Ada campur tangan sih Bu, ya untuk mengingatkan ya. Tapi untuk kesadaran dirinya sudah adakah? udah. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, Wahyu, eh, semoga Allah kuatkan ya untuk belajar agama lebih baik lagi ke depan, karena ya apalagi dalam ihsan itu ya, menempatkan Allah, apa itu ihsan? Merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diwasi oleh Allah. Allah melihat kita walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita merasakan Allah melihat kita ya. Baik, baik, bagus presentasi Wahyu. Alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kori. Sekarang Mangga Bu Yanti. Ya. Tadi sudah disampaikan
bahwa pilar agama itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Coba sekali lagi, bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Eh, hubungannya, Bu. Hubungan ketiganya, apakah ketiganya itu berhubungan atau masing-masing? Jadi ketiga pilar agama tuh saling berhubungan. Eh, jadi Islam tuh hubungan sama nia fikih, terus iman dengan akidah, ihsan dengan akhlak. Nah, jadi setiap muslim tuh nggak bisa dia misalnya sholat dong 5 waktu tapi mencuri kan nggak mungkin. Jadi dia sholat karena diawasi oleh Allah tapi dia mencuri. Jadi gak nyambung. Kemudian coba bagaimana pengaplikasian sholat tadi ya dengan pilar agama tadi, sholat. Sholat. Jadi Dihubungkan dengan pilar agama tadi. Sholat itu gimana hubungannya dengan iman? Hubungannya dengan fikih dan hubungannya dengan akhlak. sholat hubungannya dengan iman kan sholat itu beribadah kepada Allah. Iman, rukun iman yang pertama kan Allah. Jadi kita sholat untuk beriman kepada Allah. Hubungannya dengan fikih, dengan Islam. Dan rukun Islam yang kedua kan itu mendirikan sholat. Jadi sholat itu kewajiban seorang muslim dari dia lahir sampai dia meninggal. Dan hubungannya dengan ihsan. Dan ihsan dia sholat walaupun dia sendiri tapi dia harus merasa diawasi oleh Allah karena dia sholat hanya untuk kepada Allah. Dan satu lagi, tadi katanya Wahyu itu tertarik dengan ihsan. Coba apa yang membuat tertarik dengan ihsan? Soalnya baru dibahas pas SMP sih, pas SD-nya belum pernah dibahas jadi tertarik ya sampai itu. Baik, terima kasih Wahyu. Ya, sama Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Kore dan Bu Yanti. Kita lanjutkan ya ini presentasinya sebentar. Ke refleksi diri, silakan. Selanjutnya ada refleksi diri terhadap sikap belajar, yaitu kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan diri saya adalah saya selalu semangat dalam belajar dan selalu menyimak dan memperhatikan ketika belajar. Kelemahan diri saya adalah suka menunda-nunda pekerjaan dan terkadang ada rasa malas kalau sudah libur dan bangunnya jadi siang. Rencana tindak lanjut dari siswa, saya akan berusaha mengerjakan tugas atau PR lebih awal dan mencoba untuk bangun pagi menggunakan alarm supaya tidak malas. Yang diharapkan dari orang tua adalah membantu ketika belajar di rumah dan membangunkan saya ketika pagi hari. Yang saya harapkan dari guru adalah jangan terlalu banyak memberikan tugas atau PR. Dan kalau sudah bel berbunyi tanda pelajaran selesai, guru langsung keluar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wahyu. Di sini ada Ibu Queen dan Pak Hari, silakan. Bakal memberikan pendapat atau komentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya aja Bu yang mewakili orang tua Wahyu pada saat ini. Sebentar, nih sebentar Bu. Alhamdulillah Ananda Wahyu sudah menyelesaikan presentasi KAS-nya untuk pertama kalinya di SMP Al-Kausar. Selamat ya Wahyu, sudah sukses mempresentasikan PAI Adin ya yang dibawakannya pada saat ini. Tadi mungkin dikonfirmasi ya pertanyaan Bu Kori, Wahyu sudah apakah sudah menjalankan ihsan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai orang tua alhamdulillah bersyukur sekali anak-anak Wahyu baik dalam kesehariannya, apa-apa yang ditugaskan di sekolah dari semenjak SD sampai sekarang dijalankan dengan baik, untuk ibadahnya juga
sudah lumayan ini ya Bu, bertanggung jawab gitu untuk kesehariannya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing Ananda Wahyu di SMP Al Kausar untuk materi ihsan yang sudah dipelajari Wahyu di SMP ini bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah eh, takwa Wahyu ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami sebagai orang tua akan terus mensupport Wahyu. Mungkin Wahyu juga jangan sungkan ya mengkoreksi kami sebagai orang tua. Masukan dari ibu bapak guru juga kami nantikan untuk perbaikan kami membimbing anak-anak kami. Terima kasih ibu bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun, Bu. Berarti Pak Hari tidak akan Bu ya, tidak akan berkomentar ya? Enggak. Iya, ibu punten soalnya tempatnya tidak memungkinkan untuk memberikan komentar. Apa, terima kasih sudah mewakili ya Bu ya dari orang tua ya. Iya, sama-sama ibu Bu Kori. Ada tambahan Bu mungkin? Tambahannya enggak Bu, cukup Bu. Ya. Saya cukup mengapresiasi Wahyu ya. Mungkin sedikit tegang tadi, cuman alhamdulillah bisa membawakan materi yang sudah disiapkannya dengan baik. Alhamdulillah. Kasih alhamdulillah ya, oh iya sudah presentasi dengan baik. Bu Yanti ada tambahan mungkin? Ya, ini ya presentasi yang cukup tenang gitu ya, sehingga wahyunya juga tidak banyak yang lupa ya, tidak luput gitu. Jadi kalau tenang gitu ya, bisa banyak mengingat gitu ya. Kemarin juga sempat apa bimbingan, sempat apa gladi dulu dengan saya gitu ya, dan cukup bersemangat gitu ya, karena memang di kelas juga ya Wahyu, Jundi juga kebetulan ya yang apa yang saya bimbing itu memang di kelas tuh kalau belajar tuh cukup menyimak gitu ya, bersungguh-sungguh gitu kalau belajar tuh. Ya mungkin kadang-kadang ya namanya juga anak-anak ya, ada terdistrak dengan bercanda, dengan ketawa gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Terima kasih juga Bu Queen. Ya, sama. Bu Kori ada yang ditambahkan Bu? Sama Ibu, terima kasih. Iya, Wahyu, alhamdulillah presentasinya bagus, menjawab pertanyaan juga bagus ya, alhamdulillah. Semangat terus, semoga KS ke depan lebih baik lagi ya. Dan selamat sudah menyelesaikan KS-nya dan segera belajar kembali untuk asas. Oke. Ada Oke. pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Wah ya sudah berhasil apa presentasi dengan baik. Silakan ditutup. Oh, yuk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak mau Yanti. Bisa, biasa.